Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kak Eka Adi ya di pelajaran kimia tentunya ya. Dan di pelajaran kimia hari ini kita akan mempelajari tentang larutan penyangga atau buffer ya. Nah, jadi larutan penyangga atau buffer itu apa sih? Nah, jadi larutan yang mempunyai pH konstan dengan penambahan sedikit asam ataupun sedikit basa dan pengenceran. Artinya, ketika larutan itu ditambahkan asam sedikit ya, atau ditambahkan basa, pH-nya cenderung konstan. Oke, buffer itu kayak apa ya? Kita lihat aja contoh dalam kehidupan sehari-hari. Buffer itu apa? Nah, kita lihat obat tetes mata ya yang harus disesuaikan dengan pH air mata agar tidak menimbulkan iritasi. Nah, ketika pH-nya berubah sedikit aja, mata akan mengalami iritasi. Oke, ada lagi contoh biar langsung paham. Oke, misalkan darah. Nah, darah itu pH-nya relatif tetap di sekitar 7,4. Coba kalau misalkan kita memakan ya zat asam ya, pH itu akan cenderung 7,4, tidak berubah di dalam pH tersebut. Atau misalkan kita tambahkan basa, misalkan basa itu obat mah ya, ketika kamu minum obat mah gitu, pH darah tetap ya di sekitar 7,4. Artinya kalau kamu makan asam ataupun basa, pH-nya cenderung tetap. Atau pengenceran juga bisa ya. Nah, pertanyaannya kenapa? Nah, ternyata di dalam darah ini komposisinya adalah H2CO3 ditambah HCO3-. Nah, di mana H2CO3 asam karbonat ini merupakan asam lemah. Oke. Cara membuat larutan buffer. Oke, caranya pembuatan larutan buffer. Oke, ada yang menggunakan cara langsung dan cara tak langsung. Oke, cara langsung yaitu asam lemah direaksikan dengan atau ditambahkan dengan basa konjugasinya. Ya, contoh kayak darah tadi. H2CO3 ditambah HCO3-, di mana H2CO3 ini asam karbonat merupakan asam lemah. Sedangkan ionnya HCO3- itu merupakan basa konjugasi. Nah, ini kenapa disebut basa konjugasi? Kan kemarin sudah dipelajarin ya. Nah, ini yang untuk membuat buffer basa ya, buffer yang berkondisikan pH-nya basa, yaitu dengan cara basa lemah direaksikan dengan asam konjugasinya atau yang dikenal dengan istilah garam ya, garam dari basa lemah tersebut. Nah, contoh NH4OH. Nah, ini amonium hidroksida direaksikan dengan NH4 plus ya, NH4OH ini basa lemah, sedangkan NH4 plus itu adalah asam konjugasinya dari NH4OH. Oke, yang cara tak langsung. Kenapa dia tidak langsung? Ternyata dia butuh yang namanya tahapan reaksi. Namanya aja asam basa ya, pasti reaksinya adalah reaksi asam basa. Nah, untuk membuat buffer asam, caranya adalah asam lemah direaksikan dengan basa kuat. Nah, dia bereaksi menghasilkan garam dan H2O. Dan syaratnya apa? Ya kan, kalau dia reaksi asam basa kan harus ada yang habis. Syaratnya harus basa kuatnya habis sehingga tersisa asam lemah dan garamnya CH3COOH dan CH3COONA. Ya kan, kita kembali lagi seperti ke atas. Dia terdiri dari asam lemah dan asam konjugasinya atau garamnya ya. Nah, untuk basanya. Nah, untuk asam kuat direaksikan dengan basa lemah yang menghasilkan garam dan air. Oke, kita lihat di sini yang habis siapa? Kalau yang habisnya basa lemah
maka asam kuat, maka dia bukan buffer. Maka yang harus habis adalah asam kuatnya, sehingga di sini tersisa basa lemah dan garamnya. Kita balik lagi yang soal yang di atas ya, ada basa lemah dan asam konjugasinya atau garamnya ya. Jadi kalau yang cara tak langsung dia butuh yang namanya tahapan reaksi. Jadi di sini tidak ada asam atau basa yang kuat, tapi yang ada hanya asam lemah dan garamnya saja ya kan. Oke, lanjut prinsip penyangga. Kita lihat, perhatikan komposisinya. Nah, CH3COH direaksikan dengan CH3COO-. Nah, ini bukan O, tapi CH3COO-. Nanti kita perbaiki lagi. Ya, misalkan CH3COH dan CH3COO-. Ketika kita reaksikan atau kita tambahkan dengan asam, ya asam itu kan H+. Nah, tadi syaratnya apa? Si asam kuat ini harus habis bereaksi sehingga menghasilkan CH3COO-. Dan ini dia habis ya, habis bereaksi. Oke, kita kembali lagi, maka yang ada tersisa hanya asamnya, asam lemah dan garamnya ya. Ini di sini. Jadi ketika ditambah asam, maka asam lemahnya bertambah. Tapi dia disebut juga buffer karena komposisinya adalah CH3COOH ditambah CH3COO- ya, walaupun dia ditambahkan asam. Oke, kalau misalkan kita ditambahkan sedikit basa OH- ya, basa kuat misalkan. Nah, maka yang bereaksi adalah asam lemahnya. Ketika asam lemah, dia menghasilkan CH3COO- dan H2O. Kita lihat komposisinya ya. Nah, balik lagi, komposisinya itu adalah CH3COOH menjadi CH3COO- ya. Artinya komposisi dari asam lemah dan garamnya itu yang menyebabkan dia buffer ya. Di sini kan pasti habis OH-nya ya atau H+-nya. Tadi kan syaratnya asam kuatnya atau basa kuatnya itu habis bereaksi. Kalau tidak habis bereaksi maka itu bukan penyangga. Oke, cara menghitung pH penyangga. Nah, caranya adalah, nah kita lihat komponennya ya. Komponen penyangga itu adalah asam lemah plus basa konjugasinya. Nah, jadi rumusnya adalah H+ sama dengan Ka, mol asam dibagi mol basa konjugasinya. Jadi dari H+ kita mencari pH, pH itu min log H+ ya. Nah, kemarin sudah kita pelajarin juga ya. Ini adalah P, potens ya dari hidrogen. Nah, sedangkan untuk komponen penyangga basa, yaitu basa lemah dan asam konjugasinya, maka kita cari OH-nya, yaitu Kb ya. Kb ini adalah karena basanya lemah ya. Pasti dia punya tetapan kesetimbangan basa. Oke, dia menghasilkan POH ya. Kenapa POH? Karena kan OH-. Nah, POH, dari POH kita bisa mencari pH-nya dengan cara 14- POH dan didapatlah pH ya. Oke, kita cek yuk penyangga. Nih, ada soal seperti ini. Nah, nomor 1, apakah dia penyangga? Kita amati ya. Nah, ternyata ada asam lemah dan basa konjugasinya. Ya, jelas dia penyangga. Betul. HBr ditambah Br-. Oke, HBr itu asam kuat. Br- ya boleh bisa disebut juga basa konjugasinya dari HBr. Nah, tapi di sini tidak melibatkan asam atau basa kuat ya untuk penyangga. Sehingga yang dua ini salah. NH4OH ditambah NH4Cl. Oke, kita lihat di sini ada NH4-nya ya, NH4OH asam kuat, sedangkan NH4+ itu merupakan basa konjugasinya dari NH4OH. Nah, ini NH4+. Ya, NH4 yang diambil itu bukan Cl-nya, tapi NH4+-nya. NH4Cl kan NH4+ ditambah Cl- gitu ya. Oke, karena dia di sini, oh sorry, ini bukan asam kuat, tapi basa lemah. NH4OH ini basa lemah. Nah, ini ya. Nah, ini di sini jadi penyangga ya.
Ini mungkin di sini nanti saya hapus. Aduh, salah tulis, lagi saya tulis. Udah bikin banyak-banyak, ternyata gampang salah tulis. Oke, nah di sini NaOH ditambah NaCl. Nah, NaOH kan basa kuat ya. NaCl ini dia garamnya, garam dari NaOH kan. Berarti dia, karena dia basa kuat ya, berarti salah. Oke, yang di bawah NO3 ya, HNO3 direaksikan dengan NH4OH ya. Kita lihat reaksi kimia, karena ini merupakan reaksi asam basa. Nah, HNO3 direaksikan dengan NH4OH akan menghasilkan tadi karena di sini dia yang habis bereaksinya ya. NH4OH ini yang habis bereaksinya, maka di sini ada asam kuat, maka dia bukan penyangga. Nah, tapi kalau HNO3 direaksikan dengan NH4OH ya. Kalau yang habisnya si asam kuat tersebut, berarti di sini kan ada H4OH ditambah H4NO3. Ini merupakan garamnya ya. Nah, ini baru disebut juga penyangga. Aduh, ini udah bikin capek-capek, ternyata salah tulis ya. Ternyata NH4OH ini merupakan basa lemah ya. NH4Cl ini merupakan asam konjugasinya, nanti diperbaiki lagi. Oke, nah contoh soal. Nah, ke dalam 100 ml larutan CH3COOH ya, 0,1 molar ya, Ka-nya sama dengan 10⁻⁵ ditambahkan garam CH3CONA 0,82, mR-nya 82. Tentukan pH yang terbentuk. Oke, nah di sini ada CH3 sama COH. Langsung aja ya, cara langsung, yaitu kita cari molnya dulu ya. Molnya kan rumusnya molaritas kali V ya, molaritasnya 0,1 dikali V, volumenya itu 100. Jadi 0,01 mol ya. Sedangkan untuk mol dari CH3CONA masa dibagi molekul relatif ya, berarti 0,82 dibagi 82 ya, karena MR dari CH3CONA itu 82, 0,01 mol juga. Oke, ini kan langsung ya, karena dia basa lemah sama garamnya, langsung aja, maka H plusnya sama dengan 10⁻⁵ ya, dikali X ini dia 1. Nah, kenapa dia di sini 1 dikali 1? Kita tulis di sini kenapa dia 1. PN ya. Jadi CH3COONA kita ionkan menjadi CH3COO- ditambah Na+. Nah, kan yang diambil garam yang ini ya, dan di sini koefisiennya 1, maka di sini dia perlu dikali 1. Oke, kalau misalkan kita lihat pH-nya, maka pH-nya itu min log 10⁻⁵, jadi pH-nya 5. Oke, contoh soal yang kedua. Nah, ini di sini HCOOH direaksikan dengan NaOH ya, 200 ml larutan. HCOOH 0,1 ya, sama NaOH. Nih reaksinya asam basa, maka butuh reaksi dia. Kita cari dulu ya molnya. Mol dari asam metanoat ya, jadi M dikali V berarti 0,1 kali 200 sama dengan 20 milimol. Oke, untuk NaOH-nya M kali V juga 0,2 ya, molaritasnya 0,2 dikali 50 ml 10 milimol. Oke, jadi mula-mula kan 20 ya, NaOH 10 ya, berarti ini reaksi pembatasnya NaOH dan NaOH-nya yang habis. Nah, jadi yang bersisa adalah si asam lemah dan garam yang terbentuk ya, garam si dari
asam lemah tersebut, maka ini sudah menjadi buffer ya. Nah, karena dia terbentuk dari asam lemah sama garamnya, maka kita cari H plusnya. Oke, Ka mol asam lemah dibagi mol garam kali X. Oke, ini sudah tahu ya kenapa nih di sini perlu dikali 1. Nah, ini kenapa perlu dikali 1? Kan garamnya itu adalah HCOONA. HCOONA. Ketika kita ionkan, nah seandainya di sini 1 mol ya, maka di sini HCOO- ditambah Na plus. Oke, di sini koefisiennya berapa? Koefisiennya 1, sehingga perlu dikali 1. Kalau dia 2, maka di sini harus dikali 2. Yang bereaksi itu adalah ya ini ya, garam dari sisa asam atau basanya tersebut. Oke, jadi 2 kali 10 pangkat min 4. Jadi pH-nya berapa? 2 kali 10 pangkat min 4 dari 4 min log 2. Oke, contoh soal selanjutnya. Tentukan pH campuran dari larutan NH3 dengan larutan NH4 SO4. Nah, kita lihat nih di sini nih. Oke, mol NH3-nya, molaritas kali volume. Nah, molaritasnya berapa nih? 0,4 ya, dikali 50, karena volumenya 50, sama dengan 20 milimol. Oke, yang bawah NH42SO4, molaritas kali volume 0,2 dikali 100 ya. Jadi 20. Oke, nah ini di sini kenapa dia perlu dikali 2 nih? Tadi kan dikali 1 ya. Nah, sekarang kenapa dia perlu dikali 2? Oke, kita lihat garamnya. Garamnya itu apa? NH4 2 kali SO4. Nah, ketika kita ionkan, maka 2 NH4 plus ditambah SO4 min 2. Oke, kalau seandainya di sini 1 mol ya, ingat di sini ada 2, maka dia menghasilkan 2 NH4 plus. Nah, maka ini kan yang garamnya dari si NH3, ya kan? Berapa koefisiennya? Koefisiennya 2, maka perlu dikali 2. Paham ya kenapa dia dikali 1, dikali 2, dilihat kondisi asam atau kondisi garamnya ya. Oke, jadi ini di sini 10 pangkat min 5 dibagi setengah. Ya, berarti kan 0,5 ya. 0,5 kali 10 pangkat min 5, jadi 5 kali 10 pangkat min 6. Berarti pOH-nya, waduh, dicoret-coret nih. Nggak apa-apa ya, nggak lihat soalnya nggak tahu. Nah, berarti pH-nya 5 kali 10 pangkat min 6, jadi pOH-nya 6 ya. Pangkat min 6 ini jadi 6 min log 5. Kalau ditanya pH sama dengan 14 min pOH. 14 dikurang 6 min log 5. 14 kurang 6 berapa? 8 ya. Min ketemu min jadinya plus. Jadi 8 plus log 5 ketemu ya. Oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.